Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Nia Amanda, biasa dipanggil Manda dari Manpro Kota Kediri, kelas 12 P1 nomor presensi 19. Di video ini kita akan membahas tentang globalisasi dan dampaknya khususnya pada bidang ekonomi. Apa sih pengertian dari globalisasi itu? Globalisasi adalah tersebar luasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia ke penjuru dunia yang lain sehingga tidak jelas lagi batas-batas yang jelas dari suatu negara. Lalu, bagaimanakah dampak dari globalisasi itu? Dampak positif globalisasi dalam kehidupan: 1. Meningkatnya daya saing dalam perekonomian. 2. Hubungan sosial tanpa batas jarak dan waktu. 3. Pertukaran nilai dan budaya. Dan 4. Teknologi semakin berkembang dan menaikkan kualitas hidup masyarakat. Namun, tidak selamanya globalisasi berdampak positif. Ada kalanya globalisasi memiliki dampak negatif. Dampak tersebut diantaranya: 1. Ketergantungan akan sumber daya dari negara lain. 2. Lapangan pekerjaan yang sangat tinggi persaingannya. 3. Berkurangnya nilai kearifan lokal. Dan 4. Rusaknya lingkungan hidup. Selanjutnya, kita akan membahas tentang dampak globalisasi khususnya pada bidang ekonomi. Yang pertama, yaitu dampak positif globalisasi pada bidang ekonomi. 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pasar internasional akan membuka peluang yang lebih besar bagi tiap negara untuk lebih berkembang. Hal itu disebabkan karena pasar global menyediakan akses yang lebih mudah pada modal, teknologi, manusia, pasar ekspor yang lebih besar, dan impor yang lebih murah. Kemudahan dalam kegiatan ekspor dan impor. Hadirnya pasar internasional akibat globalisasi pada sektor ekonomi menciptakan adanya kemudahan dalam kegiatan ekspor maupun impor. Kegiatan ekspor dapat memberi manfaat bagi sebuah negara, salah satunya untuk mengenalkan produk suatu negara di pasar global. Sementara manfaat dari impor yaitu untuk memudahkan pemenuhan kebutuhan akan suatu barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi dalam negara tersebut. Selain itu, manfaat yang dihadirkan dari kegiatan ekspor dan impor adalah menciptakan terjalinnya kerjasama antara negara. 3. Masuknya perusahaan asing ke sebuah negara. Pesatnya arus globalisasi membuat sebuah negara menjadi terbuka. Akibatnya, perusahaan-perusahaan yang berasal dari luar negeri dapat dengan leluasa masuk ke sebuah negara dan membuka peluang produk-produk yang berasal dari pasar global masuk ke pasar domestik atau lokal. Contoh: menjamurnya perusahaan asing di dalam negeri semacam McD, Starbucks, KFC, Nike, dan sebagainya yang merupakan salah satu indikator dari mudahnya perusahaan asing masuk ke dalam negeri. Hal itu juga dapat memperluas lapangan kerja bagi masyarakat di negara tempat perusahaan tersebut beroperasi dan memberikan kemudahan akses investor dari luar negeri. 4. Terciptanya bisnis e-commerce. Bisnis e-commerce adalah bisnis transaksi jual-beli melalui internet.
sebagai respon atas perkembangan teknologi dan perubahan kebiasaan manusia yang menginginkan kemudahan dalam segala aspek. Kemunculan bisnis e-commerce akan menguntungkan beberapa pihak, yakni penjual yang dimudahkan dalam memasarkan produk, tenaga kerja yang mendapat kesempatan kerja baru, dan pembeli yang dimudahkan dalam proses transaksi. Macam-macam bisnis e-commerce. E-commerce customer to customer, contohnya Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, Blibli, dan masih banyak lagi. E-commerce business to business, contohnya Rarali.com, Indotrending.com, Kawan Lama, Electronic City, Indo Network, dan BIS. E-commerce business to customer, contohnya shopping mall online. 5. Meningkatnya sektor pariwisata. Pariwisata merupakan salah satu sektor penting yang bisa menjadi tumpuan ekonomi bagi suatu negara. Oleh karena itu, dengan adanya globalisasi dapat menjadi ajang antar negara untuk mempromosikan wisatanya. Hadirnya media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter dapat dijadikan sebagai media promosi pada sektor pariwisatanya, sehingga dapat meningkatkan jumlah wisatawan yang datang baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Meningkatnya jumlah wisatawan dapat meningkatkan pendapatan dalam suatu negara, serta dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakatnya. Yang kedua, dampak negatif globalisasi di bidang ekonomi. 1. Bisnis lokal harus bersaing dengan bisnis luar yang masuk ke dalam negeri. Misalnya, para pemilik bisnis makanan lokal kini harus bersaing dengan produk makanan luar yang hadir di Indonesia, seperti McD, KFC, dan Burger King. Tentunya, hal ini bisa menjadi dampak negatif apabila para pemilik bisnis makanan lokal tidak dapat bersaing dengan perusahaan besar tersebut. Jika pemilik bisnis makanan lokal banyak yang gulung tikar, akan berdampak pada berkurangnya lapangan pekerjaan di masyarakat. Dua, produk lokal dalam pasar akan bersaing dengan produk impor dari luar negeri. Produk lokal kalah bersaing dengan produk impor karena beberapa alasan, di antaranya pengemasannya yang kurang menarik, harganya yang cenderung lebih tinggi, dan kualitas yang rendah. Jika hal ini terus terjadi, maka tak hanya menyebabkan penjualan produk menurun, namun juga akan mematikan pasar barang lokal. 3. Tenaga kerja lokal bersaing dengan tenaga kerja asing. Pasar lokal di sebuah negara yang dikuasai oleh industri asing akan menyebabkan industri lokal perlahan mati. Hal ini juga memicu banyaknya tenaga kerja asing yang dipekerjakan di sebuah negara dan menyingkirkan tenaga kerja lokal. Akibatnya, angka pengangguran semakin meningkat dan memicu bertambahnya kemiskinan. 4. Memicu gaya hidup konsumerisme. Adanya e-commerce yang memudahkan segala kebutuhan belanja kadang malah bikin kita jadi konsumtif. Contoh perilaku konsumtif misalnya, kita kalap dalam belanja online, padahal barang-barang yang kita beli memiliki nilai guna yang kecil atau cuma kita beli karena adanya tren, bukan karena kebutuhan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.